Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri orang yang memiliki penyakit hati, seperti mudah iri, dengki, emosional atau pemarah, dan semua bisa dilihat dari fisiknya. Banyak orang yang memiliki penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari, dan kadang itu terjadi tanpa dia sadari. Padahal orang yang memiliki penyakit hati akan merusak dirinya sendiri secara fisik, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit di tubuhnya. Dan orang yang memiliki penyakit hati bisa dilihat dari ciri-ciri fisik luarnya, karena apa yang ada di dalam jiwanya akan bergambar pada penampilan raganya. Hati dalam tubuh memiliki peran yang kuat dalam penentuan karakter manusia. Manusia pemarah, emosional, maka akan mempengaruhi ciri fisiknya dan kesehatan tubuhnya secara keseluruhan. Di dalam jasad manusia ada gumpalan darah. Jika dia baik, maka akan baik semuanya. Dia seperti rajanya, dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Itulah hati seseorang. Para ulama menjelaskan bahwa jiwa yang dipenuhi dengan dosa itu akan merusak seluruh anggota badannya. Misalnya ada satu saja penyakit hati, baik itu ria, iri, dan dengki, maka itu dipastikan akan merusak anggota tubuh dia. Artinya, dari sisi penampilan pun akan terganggu. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang iri dan dengki, mukanya beda dengan orang yang tidak mempunyai penyakit iri dan dengki. Karena ada cahaya-cahaya keimanan pada ciri fisik, khususnya wajah dari mereka yang selalu menjaga kebersihan kolbunya. Efek besar dari hati yang selalu diisi oleh kemaksiatan itu akan berpengaruh pada fisik seseorang, dari rambut sampai ke kaki. Nabi SAW ketika meninggal tidak memiliki uban kecuali hanya 3 lembar, padahal umurnya 63 tahun. Apa sebabnya Nabi SAW tidak memiliki uban kecuali 3 lembar di umur 63 tahun? Sementara banyak manusia di usia 30 tahun, 40 tahun sudah ubanan. Ternyata secara ilmiah dijelaskan uban itu datang karena banyaknya beban pikiran, atau karena kesalahan teknis penggunaan zat-zat kimia pada rambutnya. Umumnya orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang. Kok bisa ya dia punya jabatan? Kok bisa ya dia punya mobil? Kok bisa ya dia punya istri atau suami seperti itu? Itu ubannya luar biasa itu. Menurut hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah marah urusan duniawi kecuali jika hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang pemaaf dan tidak pernah menyimpan amarah terlalu lama dalam hatinya. Oleh karena itu mereka yang mudah memaafkan, yang biasa bicara, "Ya sudahlah, saya maafkan," atau "Ya sudahlah, saya ikhlaskan saja," itu berpengaruh pada organ tubuhnya. Ketegangan, stres, semua itu akan hilang karena dia plongkan. Dalam agama Islam, kalau ada yang berbuat jahat pada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apabila ada yang menggunjing atau membicarakan hal yang buruk tentang kita di belakang, jangan kita balas dengan menebar aib dia. Misal yang lain, 1 jam berbuat zina, lanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghukum orang tersebut dengan sakit selama sebulan. Taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman di hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak memiliki efek jera, meski ada. Sekecil apapun, efek jeranya sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Bisikan setan kepada manusia untuk mulai berbuat dosa dimulai dari hatinya, bukan di telinganya. Kalau kita tahan godaan itu dalam hati, tidak dikeluarkan, maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja. Rasulullah SAW pun kedatangan seseorang yang diminta diwasiatkan sesuatu, dan Rasulullah SAW tahu orang ini emosional. Maka oleh kemudian orang dimaksud diingatkan, jangan kamu marah hingga 3 kali kepada orang tersebut. Karena marah itu adalah penyakit hati yang kemudian teraplikasikan di gerakan tangan, ekspresi wajah, dan juga ucapan. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW di umur 63 tahun tidak memiliki uban kecuali 3 lembar.
karena beliau tidak pernah marah dan selalu memaafkan. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan diri dari penyakit hati yang mempengaruhi ciri fisik dan kesehatan tubuh kita. Islam adalah agama yang didasarkan pada keyakinan akan satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Ajaran Islam didasarkan pada Al-Quran, yaitu kitab suci, sebagai wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan nabi terakhir dan penyempurna agama. Islam memiliki 5 rukun iman dan 5 rukun Islam sebagai panduan bagi umatnya untuk mengembangkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Selain itu, Islam juga memiliki ajaran moral yang mengajarkan untuk memelihara hubungan baik dengan orang lain, berbuat baik, berjihad melawan kejahatan dan keburukan, serta menumbuhkan kepedulian dan rasa empati terhadap sesama manusia. Bagi umat Islam, ibadah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan mengaji, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal untuk membantu sesama. Meski begitu, keimanan seseorang terkadang bisa naik dan turun. Salah satu penyebab turunnya iman adalah karena penyakit hati. Penyakit hati dalam Islam sendiri dapat mempengaruhi kualitas ibadah dan keikhlasan seseorang dalam beribadah maupun bermuamalah. Penyakit hati dalam Islam merupakan gangguan yang ada pada hati dan perasaan seorang muslim. Penyakit hati ini bukan merupakan penyakit yang menyangkut kesehatan secara medis seperti sakit liver, sirosis, dan sebagainya. Penyakit hati atau penyakit spiritual yang disebut dengan marid al-qulub merujuk pada berbagai jenis gangguan emosi dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual seseorang. Penyakit hati dalam Islam adalah gangguan yang berasal dari kelemahan dan kekurangan iman, serta ketidakmampuan untuk memahami dan menerima kehendak Allah. Penyakit hati ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Allah telah menjelaskan tentang hal ini dalam Al-Quran. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 125. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa penyakit iri hati dalam Islam dapat membawa kepada jurang kekafiran dan menyebabkan mati dalam keadaan kafir atau tidak beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menyebut dalam hadisnya bahwa hati merupakan salah satu organ yang paling penting dalam tubuh manusia. Hati dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila daging itu rusak, rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah olehmu, barang segumpal daging itu adalah kalbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Penyakit hati dalam Islam sendiri ada beberapa macam. Semua jenis penyakit hati tersebut dapat mengikis keimanan seseorang pada Allah. Berikut adalah 10 penyakit hati dalam Islam. Yang pertama, penyakit hati dalam Islam berupa hasad. Penyakit hati yang pertama adalah hasad atau iri hati. Hasad juga disebut dengan dengki, yang mana merupakan sifat seseorang yang tidak suka jika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Hasad merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya karena dapat merusak hubungan sosial dan spiritual seseorang dan dapat menghalangi kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Dalam Islam, hasad dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan dikecam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Falaq ayat 5, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Penyakit hasad juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, penyakit hati dalam Islam berupa sombong. Sombong atau takabur dalam Islam adalah perilaku atau sikap merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain, serta meremehkan atau merendahkan orang lain. Sombong adalah salah satu penyakit hati yang sangat dikecam dalam Islam karena dapat menghambat keberhasilan dan kesuksesan seseorang serta merusak hubungan sosial. Dalam Islam, sombong dianggap sebagai tindakan yang tidak baik
dan dilarang karena dapat menyebabkan seseorang menjadi sombong, meremehkan atau merendahkan orang lain, dan menganggap dirinya sebagai orang yang paling baik dan benar. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk senantiasa berpegang pada kebenaran dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Yang ketiga, penyakit hati dalam Islam berupa riya. Riya adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seseorang yang taat beragama atau memiliki amal kebaikan. Namun sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Riya adalah salah satu bentuk penyakit hati yang dapat menghambat keberhasilan dan kesuksesan seseorang serta mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Dalam Islam, riya dianggap sebagai tindakan yang sangat buruk dan dikecam karena dapat menyebabkan seseorang menjadi sombong, merasa bangga atas amalannya, dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah, karena tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang keempat, penyakit hati dalam Islam berupa kikir. Kikir dalam Islam adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan sikap enggan memberikan atau memberi sesuatu dengan hati yang tidak tulus atau dengan sedikit rasa keberadaan hati. Kikir sering dikaitkan dengan sikap pelit dan serakah, di mana seseorang tidak rela memberikan kebaikan atau bantuan kepada orang lain. Allah juga menyinggung orang-orang yang kikir dalam Al-Quran. "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Imran ayat 180. Yang kelima, penyakit hati dalam Islam berupa ujub. Ujub dalam Islam adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan rasa bangga atau merasa lebih dari orang lain atas amalan atau prestasi yang telah dicapai. Ujub sering dikaitkan dengan sikap sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga dapat menghambat keberhasilan dan kesuksesan seseorang serta mempengaruhi hubungan dengan Allah. Rasulullah SAW juga menyebut, ujub dapat membawa pada jurang kebinasaan. 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Pertama, tamak lagi kikir. Kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan ujub, takjub pada diri sendiri. Hadis riwayat Abdur Razak, hadis Hasan. Yang keenam, penyakit hati dalam Islam berupa cinta dunia. Dalam Islam, cinta dunia dapat memiliki 2 makna yang berbeda, yaitu cinta terhadap keindahan dan kebaikan yang diciptakan oleh Allah di dunia, dan cinta yang berlebihan terhadap kekayaan, kedudukan, dan kesenangan duniawi yang dapat mengganggu keseimbangan hidup seseorang dan mengganggu hubungan dengan Allah. Cinta terhadap keindahan dan kebaikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sangatlah dianjurkan dalam Islam, karena cinta ini dapat memperkuat hubungan seseorang dengan Allah. Namun cinta dunia yang berlebihan dan tidak seimbang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup seseorang dan mengganggu hubungan dengan Allah. Nabi Muhammad SAW juga pernah menyinggung perilaku cinta dunia dalam hadisnya. Akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan, kamu ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan.
Sahabat bertanya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit, wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa, ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, penyakit hati dalam Islam berupa buruk sangka. Buruk sangka disebut juga dengan suudzon, adalah sikap negatif atau menduga buruk terhadap seseorang atau sesuatu tanpa alasan yang jelas atau bukti yang cukup. Dalam Islam, buruk sangka dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan antara sesama manusia. Allah melarang umat Islam memiliki sifat buruk sangka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Yang kedelapan, penyakit hati dalam Islam berupa sum'ah. Sum'ah berasal dari kata sama'ah, yang maknanya adalah memperdengarkan. Artinya sum'ah adalah perbuatan berupa memperdengarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW memperingatkan umat Islam dalam hadisnya, siapa yang berlaku sum'ah maka akan diperlakukan dengan sum'ah oleh Allah, dan siapa yang berlaku ria maka akan dibalas dengan ria. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari perlakuan dengan sum'ah oleh Allah adalah diumumkan aib-aibnya di akhirat di depan umat manusia. Sedangkan dibalas dengan ria, maka artinya adalah diperlihatkan pahala amalnya, akan tetapi tidak diberi pahala kepadanya. Yang kesembilan, penyakit hati dalam Islam berupa taktir. Taktir bisa disebut dengan pelit. Orang-orang yang taktir, maka tidak mau jika sesuatu miliknya dibagi kepada orang lain secara cuma-cuma. Padahal pahala sedekah begitu luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan di kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Yang ke-10, penyakit hati dalam Islam berupa panjang angan-angan. Penyakit hati terakhir yang tidak boleh dimiliki adalah panjang angan-angan. Perilaku ini sangat berbahaya karena seseorang akan terlalu fokus dengan keinginannya sehingga melalaikannya dari perkara wajib dan kebaikan lainnya. Seolah banyak waktu yang dimilikinya untuk menjalankan kewajiban tersebut setelah angan-angannya tercapai. Orang berakal adalah yang tidak panjang angan-angannya, karena siapa saja yang kuat angan-angannya, maka amalnya lemah. Siapa saja yang dijemput ajalnya, maka angan-angannya pun tidak ada gunanya. Orang berakal tidak akan meninggal tanpa bekal, berdebat tanpa hujah, dan berbenturan tanpa kekuatan. Dengan akal, jiwa akan hidup, hati akan tenang, urusan akan berjalan, dan dunia akan berjalan. Penyakit hati begitu berbahaya sehingga perlu dijauhi. Namun apa sebenarnya penyebab penyakit hati tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kurangnya keimanan kepada Allah. Penyebab penyakit hati dalam Islam yang pertama tentu saja karena kurangnya keimanan kepada Allah. Hati yang tidak memiliki keimanan kepada Allah maka akan diselimuti dengan keburukan dan timbul penyakit-penyakit hati. Yang kedua, mengeluh. Mengeluh adalah perbuatan yang tidak baik. Seseorang manusia yang selalu banyak mengeluh akan menjadi malas dan dengki. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Yang ketiga, tidak bersyukur. Bersyukur adalah merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur maka akan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit hati. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu,
dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keempat, berbuat maksiat. Perbuatan maksiat kepada Allah akan menyebabkan hati seseorang muslim menjadi keras dan sulit menerima nasihat baik dari orang lain. Ahli maksiat akan menjadi egois, kotor dan mudah marah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Yang kelima, tidak berzikir kepada Allah. Zikir adalah cara seseorang muslim mengingat Allah. Orang yang melupakan zikir kepada Allah, maka hatinya mudah dimasuki hal-hal negatif. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Yang keenam, syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Perbuatan syirik juga menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Ada berbagai cara menyembuhkan penyakit hati jika seseorang sudah terlanjur jatuh di dalamnya. Berikut adalah cara mengobati penyakit hati dalam Islam. Yang pertama, zikir dan doa. Cara menyembuhkan penyakit hati yang pertama tentu saja dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Karena zikir dan doa dapat membantu kita memperkuat iman dan takwa, serta menenangkan hati dan pikiran. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Selain itu bisa juga dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berinfak. Dengan semakin dekat kepada Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Yang ketiga, menjaga hubungan baik. Cara berikutnya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik dengan keluarga, sahabat, tetangga, maupun lingkungan sekitar. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan menerima kekurangan orang lain, serta berusaha untuk selalu berbuat baik dan memaafkan. Yang keempat, menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa adalah salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit hati. Caranya bisa dengan menghindari sumber-sumber yang dapat memperburuk penyakit hati, seperti hasad, ujub, ria, kikir, dan buruk sangka. Mengobati penyakit hati dalam Islam tidaklah mudah dan memerlukan usaha yang terus-menerus. Namun dengan tekad yang kuat dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang dapat mengatasi penyakit hati dan menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat sekitar. Yang kelima adalah sedekah. Sedekah juga merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit hati yang ampuh. Sedekah adalah memberi sebagian rezeki kepada orang lain. Jika dilakukan dengan ikhlas, sedekah akan membuat seseorang akan merasa lebih nyaman. Itulah pembahasan mengenai penyakit hati dalam Islam yang harus diperangi dan segera dijauhi. Islam juga menyarankan setiap umat muslim agar dapat menghindari penyakit hati dan berusaha untuk memperbaiki diri melalui introspeksi dan refleksi diri, serta berusaha untuk selalu berpegang pada ajaran-ajaran Islam yang benar dan menjalankan ibadah dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.